Pagi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dikumpulkan dalam majelis ilmu, yaitu kita dikumpulkan untuk mempelajari Al-Qur'an yang menjadi pedoman kita yang paling pertama di permukaan bumi ini. Tentunya sudah menjadi kewajiban bagi kita semua sebagai umat Islam untuk memahami Al-Quran, dan tidak ada penghalang lagi bagi kita untuk saat-saat ini untuk tidak mempelajari Al-Quran. Dan tentunya di hari akhirat kita akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa engkau tidak paham dengan Al-Quran, kenapa engkau tidak memahami Al-Quran, padahal Nabi kami sudah saya utus, kemudian ulama sudah ada, ya. Artinya pewaris para nabi itu sudah ada. Mungkin dahulu kita mempunyai hujah bahwa jaraknya terlalu jauh, kita tidak mampu, tetapi hari ini dari jarak jauh pun kita bisa belajar, berkumpul bersama, walaupun sebenarnya kita tidak saling mengenal, ya, secara mungkin suku, secara nama, tetapi secara agama kita adalah saudara seiman. Innamal mu'minuna ikhwatun. Kemudian bagi kami, pegangan yang kami pegang saat ini adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni orang yang paling utama adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kemudian tentunya di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling baik di permukaan bumi ini adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi dari dasar hadis ini, innamal mu'minuna ikhwah, dan juga ayat sungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka kita membuat, ya, Quran Arabik untuk memberikan manfaat kepada saudara-saudara semuslim, seiman, untuk mempelajari, mendekatkan diri kepada Al-Quran, kitab kita, pedoman pertama kita, dan juga tentunya adalah pegangan kita di akhirat kelak. Saya katakan kepada para peserta, ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang dan bergabung di Quran Arabik. Dan insya Allah pada pagi ini kita akan membahas surah Al-Fatihah. Kenapa saya memilih surah Al-Fatihah? Karena ternyata surah Al-Fatihah ini adalah surah yang kita baca dalam salat kita, dan kita tahu semua bahwa salat itu adalah kunci utama keselamatan kita di akhirat. Dan ternyata kunci utama keselamatan salat itu sendiri adalah Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah adalah bagian dari rukun dari salat. Kapan salat kita, kapan Al-Fatihah kita rusak, maka tentu ditakutkan nanti salat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyebabnya karena kita salah dalam membaca Al-Fatihah tersebut, salah dalam mengucapkan tajwid, bahkan merubah makna daripada Al-Fatihah tersebut sehingga Allah tidak terima salat kita. Ya, kalau mungkin kita berhujjah nanti saya tidak paham, maka Allah akan berhujjah, kenapa engkau tidak belajar? Padahal seluruh sekarang terbuka bebas untuk kalian belajar, tidak ada penghalang kalian untuk belajar, apakah itu lewat online ataupun offline, semuanya terbuka dan mudah bagi kita untuk menjangkaunya. Ketika Allah bertanya, kenapa engkau tidak belajar? Maka tentu kita tidak mempunyai hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sendiri kalau sudah mengajarkan seperti ini, mudah-mudahan terlepas dari ketika Allah bertanya, kenapa engkau tidak mengajarkan? Padahal dulu waktu kami offline itu kami belajar terbuka, tetapi karena masalah pandemi ini, maka kami akan buka lewat online. Tidak ada penghalang kita untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran. Baik, para peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tafadhal ya saudara Rizky, iftah surat Al-Fatihah. Insyaallah kita akan membahas sekarang surah Al-Fatihah ini yang kita baca dalam keseharian kita dalam salat, apakah itu salat wajib maupun salat
salat sunnah. Basmalah sudah kita jelaskan kemarin. Baik, saya baca terlebih dahulu sampai terakhir ya. Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Lihat di sini, kita mulai dari ayat pertama. Itu dimulai dengan alif dan lam. Ya. Alif dan lam saja ada aturannya ketika kita baca. Justru di sini kalau kita lihat ini mushaf ya, cetakan Madinah. Jadi kalau cetakan Indonesia itu akan tertulis fathah di situ. Akan tertulis fathah, akan berharokat fathah a. Tetapi kalau cetakan asli dari mushaf Madinah, tentunya Al-Qur'an datang dalam oke. Bagaimana suara saya sudah agak jelas? Iya. Oke. Ini sekarang kita lihat ini mushaf cetakan Madinah ini dia tidak berbaris fathah dan itu asalnya. Tidak berbaris fathah, tetapi cetakan Indonesia dia berharokat fathah. Kenapa? Karena supaya orang Indonesia paham bahwa harus dibaca fathah. Atau berbaris di atas ya. Sekarang pertanyaannya, kenapa mesti harus dibaca fathah? Kenapa tidak dibaca ilhamdu atau pakai dhamma, ulhamdu? Kenapa harus pakai alhamdu? Karena ternyata dalam aturannya, ya, ketika kita membaca Al-Quran dan dimulai ayat yang pertama permulaannya itu alif dan lam sukun, tidak berharokat, maka wajib dibaca fathah. Wajib dibaca fathah. Maka tidak ada dari kalangan kaum muslimin yang membaca ilhamdu atau ulhamdu. Mereka semua sepakat membaca dengan berbaris fathah alhamdu. Kenapa? Karena itu permulaan ayat, dimulai dari permulaan ayat, dan ternyata alif lam berdampingan sekaligus dan sukun. Maka wajib dibaca fathah. Paham ya? Kemudian makanya kita baca di situ a, alhamdu, a, alhamdu. Kenapa? Karena permulaan ayat dan dia alif lam sukun. Kemudian ha, ya sudah saya jelaskan pada pekan lalu, pada pertemuan kemarin, ha itu dia berbaris fathah. Saya sudah katakan kemarin bahwa harokat itu terbagi 4, ada fathah, ada kasrah, ada dhammah, ada sukun. Ha di sini fathah. Fathah itu saya katakan jangan terlalu dibuka lebar. Ha. Salah juga. Ha. Ha. Kapanpun dari jarak jauh manapun ketika imam membaca Al-Quran dia katakan alhamdu itu akan menjadi salah. Kenapa? Karena terlalu lebar dalam mengucapkan huruf ha. Itu yang pertama. Yang kedua terlalu menipis. Terlalu tertutup karena mungkin malu membaca Al-Fatihah, al-ha-nya. Dia baca seperti ini. Alhamdulillah, ha. Lihat, banyak orang yang seperti itu langsung masuk terburu-buru. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lihat, alhamdulillah, ha. Dia secara tidak langsung merusak, menghilangkan sifat asli dari huruf ha tersebut. Ya, saya sudah katakan sifat huruf itu ada 2 jenis, ada sifat yang datang tiba-tiba, ada yang sifat memang asalnya seperti itu, sama dengan manusia.
Manusia itu asalnya harus punya telinga, punya mata, punya hidung, punya kaki, dua kaki, dan kalau ada yang hilang di antara keduanya, lain. Nah, ini termasuk juga Al-Fatihah, ha itu ada sifat asli, dan kalau dia hilang akan terdengar lain. Makanya kalau ada Alhamdulillah, ha, itu salah. Kenapa? Karena ada sifat asli dari dari huruf tersebut hilang, yaitu infitah. Infitah itu terbuka. Ha. Ha. Lihat. Ha. Ha. Al-ha. Al-ha. Ya, oke. Ha itu di mana makhrajnya? Pertengahan tenggorokan. Ha. Dia harus mengeluarkan udara dengan jumlah yang banyak. Ha. 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 Oke. Kemudian yang kedua, selanjutnya mim. Mim di sini, ha ketemu mim itu ada hukumnya. Ketemu du ada hukumnya. Di situ namanya izhar syafawi. Izhar syafawi adalah pertemuan mim sukun dengan selain daripada huruf mim, dengan selain daripada huruf ba. Oke. Mim ini ketika bertemu huruf hijaiyah mempunyai 3 hukum. Entah dia izhar syafawi, entah dia idgham mutamasilain atau idgham mimi, entah dia ikhfa syafawi. Dan di sini hukumnya adalah izhar syafawi. Alhamdu. Apa itu izhar syafawi? Pertemuan mim sukun dengan huruf hijaiyah selain mim dengan selain ba. Hukumnya apa? Wajib dibaca izhar, tidak boleh berdengun. Maka salah besar kalau ada seseorang yang membaca Alhamdulillah, salah. Kenapa? Karena di situ bukan tempatnya untuk berdengun. Alhamdulillah, salah. Itu hukumnya izhar syafawi. Tidak boleh ikhfa, tidak boleh idgham mimi atau idgham mutamasilaini shaghir. Berarti kita langsung masuk di situ alhamdu. Alhamdu. Ya, jangan alhamdu, salah. Kemudian selanjutnya, lihat di sini do. Do itu ada bu, ada du, ada do, ada da, ada do, ada da. Di sini huruf da bukan do, maka jangan dibaca bu, salah. Kapan dia agak monyong ke depan, bu, monyong, bu, berarti do yang keluar. Tetapi kapan kita katakan sekedarnya saja, do. Lihat saya, do, do. Do sekedar saja, sekedar, tapi dia tetap monyong, tetapi sekedarnya saja, do, itu yang benar. Tapi kapan monyong ke depan, bu, berarti do yang keluar. Berarti mengubah huruf dari surah Al-Fatihah ini. Alhamdu, sekedar saja, do, alhamdu. Nah, ini kenapa? Karena ternyata huruf hijaiyah itu ada 2 jenis. Ada yang tebal, ada yang tipis. Dan huruf do di sini adalah huruf yang tipis. Kemudian selanjutnya jadi kita baca alhamdu. Oh, lihat, jangan terlalu du, itu do yang keluar. Kemudian lillahi, ini jelas ya, lafaz Allah, walaupun lihat di sini sebenarnya kalau kita lihat secara harokat dia lillahi, tidak ada tanda panjang di situ. Tetapi khusus untuk lafaz Allah ada tanda panjang, tidak ada tanda panjang, semuanya sama hukumnya, harus mad 2 harokat. Lillahi, dan di sini dibaca tipis tentunya karena didahului dengan kasrah yaitu li. Kemudian ini saya sudah jelaskan tadi kemarin, hak juga hati-hati. Ini hak banyak yang hilang ya. Banyak orang yang baca seperti ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita fokus kepada haknya. Alhamdulillahi, ya, lillahi, lillahi. Ya, sama dengan al-qari'ah. Banyak yang baca al-qariyah. Ya, dia ganti ain di situ menjadi ya. Ini karena ketidaksengajaan dan terbiasa dengan bacaan tersebut. Nah, di sini juga ada orang baca alhamdulillahi rabbillahi, padahal itu kesalahan besar. Yang benar alhamdulillahi, itu kan jelas. Lillahi, alhamdulillahi rabbi. Nah, itu kenapa? Karena ha itu adalah huruf terlemah dalam Al-Quran dan wajib bagi kita untuk pelan-pelan. Ha terlemah berarti pelan. Kapan ditekan, lillahi, semakin ditekan semakin hilang. Oke? Kemudian setelahnya Rabbil. Ro sudah saya jelaskan. Ro kemarin, ya, makhrajnya ujung lidah menyentuh langit atas, bagian depan, di depan daripada huruf nun. Nah dulu baru
ro, ya, ro, ro. Ya kita mohon maaf ya di Makassar, apakah itu orang Bugis atau orang Makassar, terkadang dia sebut ra, rabbil ra, rabbi, padahal ro. Ro itu dia di sini tebal karena fathah. Ro bisa menjadi tipis Ustadz, bisa menjadi tipis. Kapan? Ketika dia kasroh, dia menjadi ra, ri. Tidak boleh rui, tidak boleh rui, ri, tipis. Tetapi kapan dia berbaris fathah, wajib tebal, ro. Oke. Kemudian Robbi. Ini Robbi, ba itu makhrajnya dua bibir. Ba, 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 ba. Oke. Sekarang saya lihat ada orang yang membaca seperti ini. Ba, 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 ba. Apa bedanya? Ada yang lemah, ada yang kuat. Ba itu harus kuat. Robbi, bi harus kuat. Robbi. Dan seperti orang tersenyum karena dia kasrah. Bi. Kalau sekadar saja alhamdulillahi rabbi, salah. Rabbi, bi. Tidak ada bi. Yang ada bi. Rabbi. Rabbi. Oke. Kemudian jangan dimasukkan ke rongga hidung. Namanya al-khayshum. Yang boleh masuk di rongga hidung cuma dua. Mim dengan nun. Jangan dibaca seperti ini. Rabbi. Coba ditutup hidungnya baru bilang Rabbi. Tertahan. Rabbi. Tertahan. Rabbi. Tertahan. Yang benar, sampai pun kita tahan, dia tidak tertahan suara kita. Rabbi. 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 Tidak tertahan. Oke, kemudian setelahnya alif lam di situ sukun, namanya alif lam qamariyah, hukumnya izhar qamari, robbil. Robbil. Ya, izhar qamari di situ, kemudian ain. Nah, ini ain yang sering salah ya, diganti menjadi hamzah a. Ini yang paling banyak kesalahan. Alhamdulillahi rabbil alamin a, mengganti ayat Al-Qur'an, ya. Harusnya Rabbil alamin, 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 ain di situ. Rabbil alamin. Kenapa? Karena kapan diganti menjadi a, alam itu artinya kesakitan. Alam, kesakitan. Tapi alam pakai ain itu artinya alam semesta. Itu bedanya. Jadi jangan diubah-ubah. Alamin jangan diganti menjadi alam. Sakit. Bagaimana mungkin Allah sakit? Tidak mungkin Allah sakit. Yang ada Allah adalah penguasa alam semesta. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, lam sudah, mim sudah juga. Ya di situ lihat tanda merah, ada ya di situ. Ya di situ namanya mat aridul lisukun. Ya, mat arid lisukun itu adalah ya sukun. Ya sukun atau waw sukun setelahnya berhenti, wakaf. Lihat di situ alamin, itu nun disukunkan di situ, diwakafkan. Kenapa? Karena dia di akhir ayat. Jadi kapan ada ya atau waw sukun di akhir ayat, namanya mat aridul lisukun. Mat aridul lisukun berapa pilihan harokatnya? Ada 3, boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, 2 harokat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, 4 harokat atau 6 harokat. Lihat ini harokat saya. Ini yang pakai 6 ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. 6 harokat. Itu boleh dua-duanya. Tetapi kapan melanjutkan ayat ini ke ayat kedua, itu menjadi satu pilihan saja, 2 harokat. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-Rahman. Itu 2 harokat terus menerus. Oke, kita lanjut. Ini lihat ar-Rahman. Permulaan ayat dimulai alif lam yang tidak berharokat dibaca fathah. Ar-Rahman. Tidak ada yang baca ir-Rahman, ur-Rahman. Semuanya sepakat pakai fathah ar-Rahman. Kenapa? Karena didahului dengan ayat tersebut. Dia permulaan ayat dan alif lam sukun di situ. Kemudian ro sudah jelaskan. Yang jadi masalah di sini ro ke ha. Itu kan ro tebal. Ha adalah huruf yang tipis. Ha terbuka, ro tebal. Tidak mungkin kita baca roh. Lihat mulut saya, roh, salah. Roh, salah. Oke, kalau saya baca roh,
terbuka. Lihat. Rah. Rah. Oke, benar. Rah. Benar. Roh. Salah. Kenapa ada orang yang baca seperti ini? Ar-Rahmanir-Rahim. Lihat. Ar-Rahman. Rahma. Roh. Kenapa? Karena pengaruh dari ro. Karena pengaruh dari ro, sehingga karena pengaruh dari ro, sehingga ha itu tertarik masuk ke huruf ro. Karena dia tertarik masuk ke huruf ro, sehingga tadinya terbuka menjadi tebal. Pengaruh dari ro. Itu terkadang dibaca bagi orang yang belum paham tajwid. Tetapi kita insya Allah mulai hari ini tidak lagi seperti itu. Kita baca, kita pahami ha itu adalah huruf infitah, terbuka. Ro itu adalah huruf tafkhim, tertutup, tebal. Berarti di antara keduanya tidak boleh menarik antara salah satu, dan hukumnya di situ izhar. Masing-masing punya hak, tidak boleh diambil haknya orang lain, ya. Jadi kita baca di situ roh, terbuka, roh, roh. Jangan roh, salah, roh. Oke. Kemudian roh itu jumlahnya 1. Jangan ditekan sehingga mempunyai getaran yang lebih banyak. Misalnya ada yang baca seperti ini, ar, lihat. Ar-Rahma, Ar-Rahman, salah. Itu terlalu banyak rohnya, mungkin ditambah menjadi 5. Ar-Rahman, enggak. Yang benar adalah Ar-Rah, Ra, 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 Ar-Rahmani. Oke. Sama dengan Ar-Rahim. Rahim juga di situ sama mat aridul sukun, sudah saya jelaskan. Boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Kemudian ayat keempat, Maliki yaumiddin. Oke, ada yang baca seperti ini. Ya, lihat bacaan yang salah. Oke, saya baca yang benar dulu. Maliki yaumiddin. Oke, ada yang baca seperti ini. Maliki yaumiddin. Kira-kira di mana kesalahannya? Ya, mungkin ada yang bisa koreksi. Coba saya ulang bacaan yang benar. Maliki yaumiddin. Saya baca yang salah. Maliki yaumiddin. Yang mana kesalahan di situ? Ada yang bisa koreksi? Silakan. Oke. Sepertinya ya, kalau kita lihat sepertinya sama Ustaz. Tidak ada perbedaan antara keduanya. Coba sekali lagi. Maliki yaumiddin. Dengan saya baca Maliki yaumiddin. Huruf kaf, Ustaz. Oke, benar sekali. Huruf kaf. Huruf kaf di situ, hati-hati, ada kaf, ada qof. Ada ka, ada ko. Apa perbedaan keduanya? Ko, lihat di sini. Maliki yaum, lihat di sini. Maliki yaum, lihat. Maliki yaum, maliki yaum. Qi dia pakai. Kaf itu, saya katakan ini kaf sekarang. Kaf itu hukumnya kuat. Tidak boleh lemah. Tidak boleh kita baca Maliki yaumiddin, salah. Maliki yaumiddin, salah. Harusnya, lihat di sini. Maliki. Ki harus sempurna. Makanya pengaruh harokat itu dari mulut sangat mempengaruhi. Kapan kita baca sekedarnya saja Maliki, ki, salah. Maliki, salah. Harusnya Maliki, ki, ka. Maliki, ka. Ka itu hurufnya kuat, kemudian menyemburkan udara. Menyemburkan udara dengan jumlah yang sedikit. Maliki. Kalau sekedar lewat saja, Maliki yaumiddin, salah. Maliki yaumiddin, salah. Maliki yaumiddin, salah. Harusnya Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Oke. Ini yang kesalahannya, hati-hati di sini. Maliki yau. Ini waw sukun. Namanya matlinun. Ya. Matlin itu apa? Tunggu dulu ya. Oke. Matlin itu apa? Matlin adalah waw sukun atau ya sukun sebelumnya fathah. Ini lihat, saya coba. Ya, ini ada yau, itu huruf ya, fathah. Huruf ya, fathah. Maliki ya. Yau. Jangan pakai o. Al-Quran tidak menerima o. Al-Quran tidak menerima e. Maka jangan dibaca seperti ini. Maliki yau, salah. Maliki yaumiddin, salah.
Maliki yaum. Salah. Yang benar, coba perhatikan saya. Maliki yaum. Wow. 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 Maliki yaum. Bukan dibaca maliki yaum. Oh, oh. Salah. Oh, salah. Yaum. Yaum, bukan yaum. Yaumiddin. Oke? Jangan lagi dibaca pakai o, tetapi pakai waw. Maliki yaumiddin. Yaumiddin. Oke, yaumiddin. Oke, kemudian da setelahnya itu jangan kecampur dengan da itu makhrajnya, ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas. Da sama dengan ta, sama dengan to. Itu satu makhraj, satu tempat, tetapi beda sifat. Da tidak menerima udara, ta menerima udara. To tidak menerima udara tapi tebal. Da tidak menerima udara tapi tipis. Da, da, da. Di mana tempatnya? Ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas. Ya, da, da, da. Ya, mohon maaf, terkadang ada yang mengatakan da. Misalnya ada yang baca seperti ini, Maliki yaumiddin. Salah. Yaumiddin. Salah. Yang benar, Maliki yaumiddin. Yaumiddin. Oke. Hati-hati. Kemudian ya di situ tentunya mad arid lisukun. Boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Selanjutnya, ini mungkin yang coba saya lihat jamnya. Belum ya? Oke, belum. Oke. Lihat di sini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lihat di situ ada hamzah. Ada orang yang baca dia hilangkan hamzah. Coba saya baca, banyak orang yang baca seperti ini. Ini bacaan yang salah tentunya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lihat sekali lagi saya baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena terlalu terburu-buru dia kurangi beberapa huruf di situ. Oke. Beda kalau dibaca seperti ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu beda sekali dengan orang yang baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia hilangkan hamzanya di situ. Terbiasa dengan bacaan tersebut. Padahal tentunya itu adalah kesalahan yang terbesar bagi pembaca Al-Quran. Harusnya dia sempurnakan. Saya sudah katakan ada fathah, ada kasrah di situ i, dan huruf hamzah adalah huruf terkuat dalam Al-Quran, dan dia berbaris kasrah, maka wajib bagi kita untuk menyempurnakan kasrah tersebut. I, iyyaka, i. Ya jelas ya. Kemudian huruf ya di situ dalam kondisi tasydid. Tasydid, ya. Kapan ya dalam hukum tajwid, kapan ya berbaris berharokat tasydid, maka wajib didatangkan namanya an-nabar. Apa itu an-nabar? An-nabar itu adalah mengangkat intonasi suara ketika dibaca, menunjukkan bahwa yang dibaca itu adalah dalam kondisi bertasydid. Dan tidak semua bertasydid dibaca nabar. Tidak semua. Yang boleh dibaca nabar cuma ya dengan waw yang bertasydid. Ya dengan waw yang bertasydid, dengan nanti setelah mat kemudian huruf bertasydid kita naikkan juga intonasinya, namanya nabar. Nabar itu mengangkat intonasi suara ketika bertemu ya dan waw bertasydid. Dan di sini yang kita ketemu adalah ya. Maka salah kalau ada orang yang baca dengan bacaan yang lurus. Iyyaka, lihat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu sudah salah besar. Yang benar di situ adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka dengan ya bertasydid iyyaka. Angkat intonasi kita menunjukkan bahwa orang Arab akan paham bahwa Al-Quran ini dia akan pahami bahwa ternyata ya itu dalam kondisi bertasydid. Beda kalau orang baca seperti ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hamzahnya sudah hilang, ya tasydidnya sudah salah. Oke, ini kalau seandainya dihilangkan tasydid kita baca iyyaka, apa maknanya dalam bahasa Arab lama? Namanya matahari. Ya sama dengan syams maknanya. Jadi kalau seandainya misalnya kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tanpa tasydid, maka kita akan mengatakan hanya kepada matahari kami menyembah dan hanya kepada matahari kami meminta pertolongan. Karena kenapa?
karena kekurangan tasydid saja, ya, kekurangan tasydid. Tetapi kapan kita tambahkan tasydid maka itu ya benar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke. Na'budu wa ini juga sering terjadi kesalahan. Ada orang panjangkan iyyaka na'budu wa. Malah di situ tidak tasydid, ditasydidkan. Tidak ada tasydid, ditasydidkan. Na'budu wa. Di situ kesalahan besar, ya, malah menambah huruf dalam Al-Qur'an, ya, menambah huruf dalam Al-Qur'an yang harusnya tidak diperbolehkan. Harusnya di situ iyyaka na'budu wa langsung masuk cepat na'budu wa, bukan na'budu wa. Oke. Kemudian iyyaka juga sudah nas sudah saya kemarin jelaskan. Nas itu ada namanya sofir. Sifat dari sin itu namanya sofir. Sofir itu suara merdu yang keluar. Ya, ada orang yang hilang sofirnya. Sifat asli huruf sin adalah sofir. Tapi terkadang ada yang salah dalam mengucapkan sehingga dia baca seperti ini saja. Nasta'in, lihat, nasta'in, nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harusnya yang benar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Nah, di situ. Nasta'in ta. Nasta. Ini huruf ta mengeluarkan udara juga, makhrajnya sama dengan da tadi, yaitu mengeluarkan udara dan hurufnya kuat. Ta. Nasta'in, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan di sini yang di akhir ayat ini. Ini nasta'in kita sudah selesaikan, ya. Kemudian ada di sini namanya ada orang yang baca ya, misalnya dia baca basmalah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat, rahim. Bedanya rahim. Oke, kita baca Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salah. Yang benar alamin. Ikuti ya sukun. Ar-Rahmanir-Rahim. Salah. Yang benar Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Salah. Yang benar Maliki Yaumiddin. Kemudian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah. Yang benar Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cantik, malah langsung cantik. Oke. Kemudian selanjutnya ihdina. Sekarang di sini Ustadz, ini kan permulaan ayat juga. Kenapa tidak dimulai dengan hamzah? Kenapa tidak ahdina? Bukannya setiap permulaan ayat itu dimulai dengan kasrah. Di sini malah dimulai dengan fathah. Di sini malah kasrah. Saya katakan ketika berdampingan dengan lam sukun baru boleh dibaca fathah. Sekarang tidak ada lam sukun di sini. Dia berdiri sendiri. Itu yang pertama. Jadi karena dia berdiri sendiri, maka tidak sama hukumnya dengan alhamdu tadi dengan ar-Rahmanir-Rahim. Beda. Karena alhamdu berdampingan dengan lam sukun, maka dia wajib dibaca fathah ketika permulaan ayat. Sedangkan di sini dia berdiri sendiri tanpa ada lam sukun, maka dia dibaca kasrah. Tapi Ustadz, kenapa harus dibaca kasrah? Lihat huruf ketiganya da, dia berbaris kasrah. Kapan huruf ketiganya berbaris kasrah, maka dia juga wajib dibaca kasrah. Ihdi. Ya. Pelan-pelan masuk ya. Di situ ada ha juga huruf lemah. Saya katakan ha. Ihdina. Lihat di situ pelan-pelan, jangan ihdina hilang. Pelan-pelan saja. Ihdina. Kemudian si. Ini yang sering salah besar ya. Si bukan si. Si.
si salah. Itu si sa berarti. Kalau si berarti sod dan di situ sod. Si, siro, si, si. Dia di situ ada namanya itbaq. Itbaq itu adalah mengeluarkan suara dalam keadaan berbundar. Ya, dalam mengeluarkan suara dalam keadaan berbundar. Mungkin kita sering melihat orang yang merokok. Itu asap dia bisa bundarkan keluar ketika dia merokok. Asap itu bisa dia bundarkan keluar, ternyata suara itu bisa dibundarkan. Dan di sini ketika kita bertemu huruf isti'la namanya dengan itbaq, ya, dari huruf shad dengan ta itu nanti adalah huruf itbaq dan dia huruf isti'la, dia huruf tebal, maka si tetap kita bundarkan seperti huruf tebal si untuk membedakan dengan huruf sin, si, 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 beda, ya. Saya lihat ihdinas si, ihdinas sira, lihat ihdinas sira, si, hati-hati di situ, jangan diganti si. Kemudian ro di sini huruf ro tebal 2 harokat, mat iwat, to di sini lihat, to di sini dalam kondisi tebal juga, to dalam kondisi tebal, sirata, to itu sama dengan da tempatnya, ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas, ya, pangkal gigi seri atas, sirata, to, ya. Nah, dia tebal, tapi hati-hati, ihdinas sirata, setelahnya ada lam sukun. Banyak di sini kesalahan besar. Ada orang yang membaca ihdinas siratal. La, tol, la. Salah, la tidak ada la, yang ada la. Siratal. Terbuka. Tol, 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 tol. Ihdinas siratal. Ya, tol. Ihdinas siratal. Oke. Tol, lihat dibuka, jangan tol. Kalau tol berarti lamnya la, tebal. Jadi kita baca di situ ihdinas siratal. Kemudian setelahnya lagi mus, jangan mus. Kalau dia masuk ke sin sukun kemudian tetap monyong, mus karena pengaruh mim, makanya saya katakan tidak boleh mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Mus salah, yang benar mus. Mus salah, yang benar mus. Kenapa? Karena huruf sin adalah huruf yang tipis, mustaqim. Jadi kalau orang baca walaupun tidak kedengaran, tidak melihat makharijul huruf, tidak melihat bibirnya, tetapi kita dengar dari belakangnya, dia baca seperti ini, ihdinas siratal mustaqim. Itu salah. Walaupun kita tidak dengar, lihat mulutnya, tetapi pendengaran kita sudah tahu bahwa shad itu dikondisikan dalam kondisi tebal. Padahal di situ harusnya tipis. Ihdinas siratal mustaqim. Lihat. Ihdinas siratal mustaqim. Hati-hati ya. Kemudian mustaqim, qim. Qa di mana makhrajnya? Qa yaitu pangkal lidah menyentuh langit-langit belakang bagian atas. Qa. Pangkal lidah menyentuh langit-langit bagian atas atau langit-langit lunak bagian belakang. Qa. 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 Dia adalah huruf tebal, ya, dia adalah huruf tebal, yakni huruf isti'la. Kemudian mim mustaqim, ya. Matikan mim langsung, jangan berdong mustaqim. Salah. Yang benar adalah ihdinas siratal mustaqim. Selesai. Kemudian yang terakhir sekali, peserta tasawuf yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, si, ya, tetap ya kita katakan si di sini, siratal ta. Itu lihat buktinya bahwa siratal mustaqim yang benar itu dibuka dengan lamnya karena setelahnya akan ada siratal la. Tidak mungkin kita baca siratal ladzina, tidak mungkin. Orang semua sepakat kita baca siratal ladzina, ya kan? Jadi di situ lamnya terbuka. Kemudian setelahnya ini an'amta, ini yang banyak yang salah. Ya, ada yang jadikan hamzah semua, an'amta, salah. Ada yang jadikan ain semua,
an'amta, salah juga. Ada yang malah mendengungkan di mim, an'amta alai, salah juga. Ya, yang mana benar Ustaz? Ya, lihat tulisannya di situ. Di situ ada hamzah dulu. Siratal ladzina an. Nah, an, kemudian baru am. Lihat, benar. Ain, hamzah dulu baru ain. Dan tidak boleh berdengung mim di situ karena hukumnya izhar syafawi. Tidak ada dengungan di situ. Oke. Siratal ladzina an'amta alaihim. Lihat, alaihim. An'amta alaihim. Ta'alai. Di situ ya sukun namanya matlin atau huruf lin. 2 harokat dan tidak boleh pakai e. Jangan dibaca seperti ini. Siratal ladzina an'amta alaihim. Salah. Alai, salah. Yang benar alai. Ya sukun. Alaihim. Ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, kemudian mim ini di sini sukun ketemu dengan go, itu izhar syafawi, tidak ada dengungan. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil. Lihat di situ gha. Ini gha, dia di ujung tenggorokan bersama dengan kha. Gha, ya. Gha sama dengan kha, ghairi, ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairi. Lihat di situ mim ketemu gha, tidak ada dengungan. Jangan seperti ini. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairi. Enak tapi salah. Ya, enak mendengungkan tapi salah. Ya, salah hukumnya. Tidak ada dengungan di situ, izhar syafawi. Kemudian ri di situ dibaca tipis. Ri kasrah ghairi. Ghairil gha, bukan qalqalah, hati-hati. Jangan dibaca seperti ini. Ghairil magdubi, salah. Tidak ada tidak ada qalqalah huruf gha. Yang qalqalah itu cuma ba, jim, da, to dengan qa. Gha enggak. Jangan dibaca ghairil magdubi, salah. Tidak ada kenapa qalqalah di situ? Bukan qalqalah. Harusnya jangan juga ditahan seperti ini. Ghairil makdubi, salah juga. Kenapa bisa salah Ustaz? Gha itu sifatnya rahawa. Apa itu rahawa? Mempunyai jedah ketika sukun. Kalau kita baca seperti ini, ghairil magdubi, terlalu tinggi jedahnya. Terlalu tinggi, dia menjadi qalqalah. Itu salah. Tetapi kapan kita baca seperti ini juga, ghairil makdubi, hilang jedahnya. Mak langsung mati, habis. Tidak, salah juga. Bagaimana Ustaz? Ghairil gha, gha. Ghairil maghdubi alaihim alaihim, mim sukun ketemu waw juga izhar syafawi. Kemudian yang terakhir sekali ketemu waw ya, jangan dibaca seperti ini. Alaihim walad, salah. Langsung masuk ke waw, alaihim wa. Kemudian walad, lihat di situ do. Do dalam kondisi bertasydid, dalam kondisi mat, dan huruf setelahnya juga bertasydid. Kapan ada mat bertemu dengan lam setelahnya bertasydid atau huruf bertasydid lainnya, namanya mat lazim kalimi musaqqal. Mat lazim kalimi musaqqal berapa harokatnya? Mesti dibaca 6 harokat, tidak boleh kurang. Lihat di sini tangan saya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baru boleh dilepas. Ya, jangan sekedarnya saja kita baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Salah. Harus 6 harokat. Dan lam ini dia harus diangkat intonasinya, namanya nabar lagi, ya. Kenapa nabar Ustadz? Karena ada mat sebelumnya. Jadi kapan ada mat setelahnya huruf bertasydid, maka wajib diangkat intonasi dari huruf lam tersebut. Waladdallin, lihat, lin, tidak boleh dibaca rata seperti ini. Waladdallin, salah. Dolin, salah. Tapi yang benar,
Dhalin. Itu yang benar. Insyaallah kita lanjutkan nanti pada hari Sabtu yang akan datang. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Mohon maaf kami tidak bisa memberikan kesempatan untuk mempraktekkan di depan kami karena jumlah peserta yang terlalu banyak dan tentunya insyaallah bisa dipraktekkan masing-masing di rumah ya, dan bisa pakai rekaman ini kalau ada, saya kira ada yang merekam ya. Ada yang merekam ya, ada yang merekam ya. Yang merekam ini bisa dibagi nanti di grup atau bisa dibagi ke saya, biarkan saya yang bagi ke grup. Jadi dibagi ke saya, yang sudah merekam tolong dikirimkan ke saya, kemudian kita bagi di grup insyaallah taala. Baik. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan ya, selamat bergabung bersama kami ya. Allah, ini banyak ya. Alhamdulillah, ya ini walaupun tidak sebanyak ya jumlah di grup WA, tapi mudah-mudahan yang berapa ini 27 ini ya, 27 orang bersama dengan saya, mudah-mudahan bisa mengambil ilmu dengan baik dan bisa mempelajari dengan baik dan bisa dipraktekkan tentunya dalam keseharian kita dalam sholat kita, dan kita mulai praktek nanti setelah mungkin sholat duha atau ketika kita sholat duha atau sholat duhur nanti insyaallah taala. Sekali lagi usahakan jangan lagi salah dalam mengucapkan Al-Fatihah ini. Bayangkan saja Al-Fatihah ini mempunyai hukum yang sangat banyak dan belum terlalu dirincikan, tetapi insyaallah cukup bagi kita ini untuk pegangan kita untuk bisa dipakai dalam sholat kita masing-masing, entah di rumah ataupun di masjid. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, silakan keluar. Kami akan